Ada di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan dan Bung Haris. Kita coba membahas sedikit U23, walaupun kita tidak nonton langsung. Paling tidak babak pertama ini karena masih 0-0. Ya, kabar terakhir 0-0. Iya kan, ada perubahan lagi yang dilakukan oleh Van der Berg. Memang kita punya masalah absennya 4 pemain ya. Iya. Tony nggak main. Iya. Arkan Fikri juga nggak main. Kalau Tony kan nggak ada di bench sama sekali. Arkan Fikri ada tapi ada di bench. Tapi ada di ini. Mungkin belum 100% dilihat. Padahal ini kan pemain kunci. Kalau kita dengan Arkan saya kira lebih aman, apalagi kalau ada Tony kan. Betul. Karena ini kan 3 gelandang bersama dengan Robbie Darwish yang dipakai sejak awal kan. Iya. Ya kemudian dua-duanya cedera. Nah, terakhir Tony dengan lawan Malaysia terakhir. Jadi saya pikir sangat berpengaruh memang dalam tim dan itu terlihat lawan Malaysia kan ketika tidak ada Arkan di tengah itu greget nggak ada, apalagi Tony keluar. Nggak ada yang bisa megang bola yang ngatur, yang berani merebut bolanya. Jadi perlu itu. Nah ini berjuang keras buat tim kita. Dengan 2 gelandang terbaik kita yang nggak ada, pasti Raihan Hanan. Sekarang yang bertumpu pada Raihan. Karena Robbie Darwish itu kan lebih bertahan. Raihan itu anak Persija. Gitu kan. Anaknya teman kita. Haris Buri. Raihan Hanan yang dia kan lebih tipikal attack. Dibandingkan dengan Robbie Darwish yang lebih bertahan. Teman yang akan dipasang di situ, yang sesuai dengan di line up yang ada di starting 11 adalah Dion, Dominikus Dion. Yang ada di sana. Jadi kita berharap Dion bisa menunjukkan kepercayaan diberikan oleh Van den Berg menghadapi Thailand ini, ditunjukkan yang terbaik untuk bisa mengisi posisi di tengah ya, kekosongan di tengah. Jadi ada beberapa perubahan memang. Dion masuk, kemudian Detan itu yang tampil kurang begitu oke lawan Malaysia diistirahatkan juga sekarang, iya kan? Ya kita tunggu aja. Dion ada di kanan, di kiri itu Arjuna. Ada Frankie Misa juga. Frankie Misa Dion bisa berpindah ke kanan kan. Frankie Misa bermain di 3 gelandang karena lebih bertahan. Ada Doni juga di belakang. Jadi Doni bermain dengan 4 back flat itu kan. Ada Kadek, Arel, Kakang. Bung Haris, waktu kita nonton pertandingan melawan Brunei, kita udah senang nih. Wah, Ferrari main nih. Satu lagi, anaknya Schumann siapa? Iya, Brandon main. Tiba-tiba berubah. Kadek dan juga siapa? Si Kakang main. Kalau Anda melihatnya perubahan ini ya memang hak dari pelatih ya. Tapi memang efektif pasangan yang terbaru sekarang ini. Ya kalau efektif atau enggak memang lebih efektif sih. Lebih efektif ya? Cuma kan pelatih juga punya pandangan bahwa peningkatan perform atau penurunan pasti ada penilaiannya juga gitu loh. Dan mungkin ini yang terbaik bagi pelatih ya. Secara kita lihat juga lebih solid sih saya bilang. Oke. Nah, Bung Ropan, Bung Haris, kita coba menghubungi jurnalis dari Nusantara TV, Bung Hasbi, yang sekarang ada di GBK. Paling tidak memberikan gambaran bagaimana suasana GBK karena pertandingan ini semifinal melawan Thailand. Bung Hasbi, selamat malam. Bung Hasbi, dengar suara kami? Ya, selamat malam, Bung Boy. Oke. Nah, kita mau Bung Hasbi gambarkan bagaimana suasana. Ya, mendengar dengan jelas. Suasana di GBK sebelum dan saat ini di tengah-tengah pertandingan. Silakan Bung Hasbi. Ya baik Bung Boy dan juga rekan-rekan yang ada di studio. Ini kami dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat menanti sudah kedatangan dari supporter Indonesia. Memang tidak sebanyak saat melawan Malaysia kemarin dengan hasil imbang kita. Akan tetapi kali ini justru menjelang weekend di sini tidak terlalu banyak memang dari masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta yang datang langsung ke GBK dan menonton langsung. Tadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat juga sudah berangsur-angsur masuk begitu. Sayup-sayup supporter saat ini juga sudah terdengar dengan jelas di dalam. Tapi dari pukul 7 ke pukul 8 baru tadi intensitasnya cukup tinggi yang melewati gerbang G ini. Dan kami tidak bisa ini menyaksikan secara langsung ke dalam. Lalu kami hanya bisa memantau dari luar saja. Memang kalau dari luar sendiri ini bentrok dengan adanya perhelatan konser dari artis Korea G-Dragon yang ada di Indonesia Arena. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan
kawan ataupun juga pemirsa yang ada di rumah pulang melewati arena GBK ataupun Gelora Bung Karno begitu, ini bisa mengambil jalan lain begitu ataupun alternatif lain. Kalau misalkan ingin ke arah Ciputat, ini bisa melewati Permata Hijau ataupun juga Pejompongan. Kalau memang ke arah Selipi juga, ini juga bisa mengambil alternatif lain karena memang nantinya akan keluar secara bersamaan. Konser G-Dragon mulai pada pukul 8, sementara di GBK juga mulai tadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terus kemudian yang bisa kami informasikan juga pengamanan ini diketatkan oleh pihak kepolisian, khususnya oleh Polsek Tanah Abang yang bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat begitu. Di sini tadi ada sekitar 781 anggota kepolisian yang bergabung dengan TNI, lalu juga ada beberapa steward yang berjaga di tiap pintu GBK. Karena kemarin disayangkan memang ketika melawan Malaysia ada beberapa supporter yang tidak memiliki tiket ini memaksa masuk. Nah, ini tentu akan menjadi konsentrasi khususnya di ring 1 karena memang ada perbaikan begitu di ring 1. Jadi kalau tidak ada ID, tidak ada tiket ataupun juga tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan yang ada di dalam antara Indonesia dan juga Thailand, maka tentu akan langsung dihambat atau tidak bisa masuk. Nah, ini juga ada beberapa hal juga terkait dengan tiket. Ini sistemnya sudah digital begitu. Jadi kalau misalkan tiket nanti langsung di-scan oleh barcode, baru penonton ini bisa masuk. Ada beberapa lapis penjagaan di sini. Pertama di ring 1 di area ring road tepat di belakang saya, lalu kemudian di ruang ring 2 tempat saya melaporkan ini juga dijaga oleh kepolisian. Lalu di ring 3 itu adalah di luar kompleks Gelora Bung Karno, nantinya lalu lintas itu diatur juga oleh aparat kepolisian. Lalu kemudian tentu kita nih berharap Indonesia saat ini masih skornya 0-0. Kemudian tadi ada pertandingan juga antara Filipina melawan Vietnam, dengan Vietnam unggul 2-1, artinya Vietnam menunggu di final, sementara itu Filipina ada di peringkat berputar peringkat ketiga, juga akan bermain pada hari Senin, sedangkan final di hari Selasa. Kita juga akan berharap pasti Indonesia akan bermain di hari Selasa di final bersama Vietnam di Gelora Bung Karno. Oke. Baik, terima kasih laporannya Hasbi langsung dari GBK. Kita kembali ke Bung Ropan dan Aris. Nah, tadi soal pemain belakang tadi, Anda melihat Kadek lebih mature, lebih tenang, lebih taktis bermainnya? Kalau saya lihat, ya memang dia komplit gitu. Dia komplit? Iya, tenang, terus baca bolanya, terus leadernya di belakang, itu semua komplit di Kadek ada semuanya. Iya. Bung Ropan melihat lini belakang kita tadi, Bung Kadek cocok untuk berduet dengan Kakang ya? Iya, kan ada pergantian di sana dari Brandon Ferrari, kemudian masuk dengan Kadek dan Kakang. Kalau Kadek kan ini sudah terbiasa bermain di Liga 1 juga bersama dengan Bali United. Kakang juga beberapa kali pasang di Persib Bandung. Jadi saya pikir ini adalah kombinasi yang sangat bagus yang dipilih oleh pelatih Gerald Van den Berg. Dan itu kan terlihat lawan Filipina dan lawan Malaysia. Dua-duanya bermain dengan baik, kecuali di posisi flank, ya tidak tergantikan dengan Donny Tree. Ya, kemudian di kanan ada pergantian, ada dua yang bersaing di antara Ahmad Maulana dan Buffon, Alrezi Buffon. Tapi saya lebih menyukai mungkin dengan penampilan Ahmad Maulana yang sangat baik kemarin menggantikan Buffon lawan Malaysia di babak kedua, dan dia tampil oke. Dan pada hari ini juga Ahmad Maulana dimainkan oleh Van den Berg. Itu kelihatan bahwa sudah terlihat dengan jelas back four itu dimainkan oleh Donny, Ahmad Maulana, Kadek, dan Kakang. Empat yang ada di sini. Kecuali kan yang kita bahas tadi perubahan di tengah dengan Tony tidak ada bersama dengan Arkan Fikri. Yang membuat Frankie Misa yang belum pernah bermain sebagai starter ini dimainkan sejak awal untuk menampingi Rayhan Hanan di saat di tengah dan Robbie Darwish. Kemudian Dion Dominikus bermain di kanan, Arjuna bermain di kiri, dan Raven yang ada di depan. Nah, kita sampai pertandingan sebelum nonton kita clean sheet, Bung ya? Iya. Tidak ada kebobolan. Ini membuktikan bahwa siapapun yang ada di center back, mau dipasang ke Ferrari kah, atau Kakang kah, atau Kadek, kita solid. Dan saya percaya sih, di babak kedua ini kalau kita melawan Thailand, kita pasti lebih solid lagi. Gimana? Sebenarnya kalau di Timnas 23 ini ya, kita masih terpaku dengan problem di lini depan sebenarnya. Ya, karena masih sedikit gol yang kita ciptakan, ya masih jadi problem utama lah. Kalau di belakang udah banyak pilihan, dan kita bisa lihat mereka masih solid di belakang, ya walaupun ada beberapa pergantian oleh pelatih, ya, tapi tetap solid di belakang.
aman ya kalau belakangnya. Aman. Termasuk dua flank kita ini ya. Iya. Doni dan Ahmad Maulana ini. Dan menjadi ujian pada pertandingan ini melawan Thailand kan. Memang kita tidak kebobolan sejauh ini. Ya, tapi sekarang menguji apakah lini belakang kita memang solid benar-benar untuk menghadapi Thailand. Kalau kita bisa menang dengan clean sheet, nggak usah perlu banyak-banyak 1-0 saja. 1-0 udah. Ini kita nggak perlu banyak, menang aja 1-0 bagus untuk belakang kita. Mereka akan terus dipertahankan. Tapi ya betul Aris bilang bahwa di lini depan yang menjadi masalah. Penyelesaian akhir itu yang selalu menjadi masalah buat kita. Karena 2 laga terakhir kita mandul, tidak bisa membuat gol. Oke, lawan Filipina kita menang, tapi itu kan gol bunuh diri, Bos. Tidak ada gol. Peluang banyak dari semua aspek statistik kita unggul. Ball position kita unggul. Tetapi akhirnya kita tidak bisa mencetak gol. Yang orang ingin nikmati, yang ingin lihat adalah bukan soal ball position lu unggul, tapi bagaimana memenangkan pertandingan dengan membuat gol. Itu tujuan utama dari permainan kan? Betul. Percuma kita bermain dengan penguasaan bola yang tinggi tapi bola balik terus ke belakang, balik ke belakang tidak ada yang kita lihat. Iya, kreativitas di tengah juga tidak jalan dengan baik dan akhirnya bermain 0-0 termasuk dalam pertandingan melawan Malaysia. Nah, Bung Ropan, tim Thailand ini 3 pemain inti, 3 pemain pilar utamanya bermain nih. Termasuk striker mereka yang tingginya yang jangkung itu yang tinggi. 185 180. Bung Haris tinggi berapa? 176. Dia lebih tinggi. Pemain Thailand itu lebih tinggi. Umurnya masih 22 tahun. Namanya adalah Yotsakon Gurapak. Ya. Lalu mereka punya back juga yang cukup taktis bermain, Sita Bonla. Wah, ini menghadapi pemain-pemain yang striker tinggi seperti begini, ini buat Kakang, buat Kadek bagaimana nih? Babak kedua lagi bermain nih. Ya kalau antisipasi seperti apa? Antisipasi dari bola atas sih, jangan sampai mereka dikasih ruang untuk start untuk jumping. Start untuk jumping? Iya, harus ditempel terus. Karena dia akan naik, kita ganggu gitu. Jangan sampai dia punya kelulusan untuk jumping, pasti kita kalah. Gitu. Oh, oke. Jadi timing jumping itu jangan sampai dia lebih dulu. Iya, kalau bisa diduluin biar dia gak bisa naik. Oke. Gitu. Jadi begini, menghadapi pemain jangkung, tipikal pemain jangkung, tentunya bagaimana hebatnya 2 sisi flank kita. Ya. Donitri dan Ahmad Maulana untuk bisa menempel sisi flank lawan sehingga tidak ada bola-bola crossing kan, angkat-angkat bola. Nah, kalau mereka sejauh ini mereka tutup, akan sulit bagi pemain Burapak untuk bisa naik karena nggak ada supply bola dengan bola-bola crossing. Itu yang paling penting adalah 2 back sayap kita yang harus ketat untuk bisa jangan sampai bola naik ke kotak penalti. Tapi saya pikir kalau kan Kadek sudah terbiasa bermain di Liga 1 dengan pemain-pemain Brasil yang jangkung yang lebih kekar, apalagi tadi yang Bung Mas bilang timingnya. Begitu naik jangan sampai dia duluan gitu kan. Mereka sudah terbiasa bermain dari segi pengalaman, jam bermain itu bagus, itu yang menguntungkan bagi pemain yang banyak dapat jam bermain di klub kan. Ya, Kakang juga jangankan Burapak ya. Ganarso aja nggak bisa masuk sama dia. Mati waktu pertandingan kemarin kan dia dipilih salah satu untuk di ASEAN Kakang Rudianto. Jadi dia head to head dengan Ganarso tuh pemain tim nasional Argentina, Boy. Sulit dilewati ya. Sulit dilewati. Sulit naik ke atas karena Kakang bermain dengan sangat baik. Ya semoga mungkin nanti bagus dia bermain. Akan sedikit kita lihat pasti di lini tengahnya gimana gitu. Nah, karena itu dia. Beberapa pemain inti kita nggak main. Ada. Kalau kita lihat kemarin lawan Malaysia berhadapan dengan striker bulenya. Fergustine. Kakang nggak lewat. Jadi terbiasa ya. Emang udah matang ya. Memang udah terlatih, teruji jam terbang di kompetisi. menentukan lah. Jam terbang menentukan. Ini ngomong back ini. Dan memang kalau kelihatan sekali kan mental Kakang kan oke. Bermain dengan anak-anak MU yang bagus secara itu kan nggak gampang itu. Nah, Bung, ini Robi Darwis sudah bilang bahwa dia siap bertarung dengan Seksan Ratri. Wah, ini gelandang pengatur serangannya juga dari Thailand ya. Yang punya visi bagus, umpan juga bagus. Apakah juga terbukti nanti Robi bisa mematikan itu menjadi bagian dia kan, gelandang Thailand yang Om Boy bilang tadi itu gelandang serang mereka. Jadi harus dihadapi dengan gelandang bertahan kita kan. Itu akan head to head. Itu di Robi ya. Nah, gelandang bertahan kita itu yang kuat Robi Darwis. Dia berdiri di depan Kakang dan Kadek. Nah, dia yang nantinya akan menghandle untuk bisa mematikan sebelum bola masuk ke kotak penalti. Itu tugas dari Robi. Makanya dia bilang dia sangat siap untuk bermain. Dan dia kan pemain paling stabil sejauh ini. Tidak tergantikan kalau di tengah kan. Makanya itu Alif bilang tadi, selain Robi siapa yang akan nantinya? Harus kuat juga Frankie Misa dan Ryan Hanan ini harus membantu dia dengan nggak mungkin dia kerja sendirian. Jangan dia kerja sendiri, bahkan akan repot juga. Apalagi dia ingin menahan gelandang terbaik
satu gelandang terbaik, gelandang muda dari Thailand. Ya semoga dia bisa menjalankan tugas hari ini dengan baik. Ini Bung Ropar yakin banget bahwa Raven akan cetak gol nih babak kedua ini. Semoga dia bisa membuat gol, Raven. Kan dia bisa cetak gol karena ada pasokan support dari pasukan. Tapi kita break dulu, Bung Ropan, Bung Haris. Yep. Kita kembali setelah pariwara berikut ini di segmen keempat.